Hari ini, Sapa Mama bercerita akan membacakan buku Franklin Pergi ke Sekolah. Penulis Paulette Bourgeois, ilustrator Brenda Clark, penerbit Canisius. Franklin sudah bisa berhitung dan mengikat tali sepatunya. Ia juga sudah bisa menarik resleting dan mengancingkan kancing bajunya sendiri. Namun, Franklin takut masuk sekolah. Hal itu menjadi masalah baginya, karena Franklin baru pertama kali ini masuk sekolah. Pagi-pagi benar, Franklin sudah bangun. "Goldie, hari ini aku mulai masuk sekolah," kata Franklin kepada Goldie, ikan emasnya. Franklin lalu memasukkan penggaris, pensil, penghapus, dan pensil warnanya yang telah diruncingkan ke dalam kotak pensil. Setelah itu, ia membangunkan orang tuanya. "Cepat bangun, Bu," kata Franklin. "Aku tidak mau terlambat masuk sekolah." Ibu Franklin melihat jam yang ada di meja. "Gurumu saja belum bangun, Franklin," kata ibunya sambil tertawa. "Ini masih terlalu pagi." "Wah, kamu semangat sekali," kata ayah Franklin. Franklin menganggukkan kepalanya. Hari masih pagi sehingga ibu Franklin bisa menyiapkan sarapan yang benar-benar istimewa. "Perutmu harus kenyang, Franklin, supaya kamu bisa belajar dengan baik," nasihat ayah Franklin. Tetapi Franklin sama sekali tidak merasa lapar. "Aku merasa perutku sudah kenyang ya," katanya. "Saking kenyangnya sampai mau muntah." Ibu Franklin memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Ibu juga merasa seperti itu ketika pertama kali masuk sekolah dulu. Tapi perasaan seperti itu lama-lama bisa hilang sendiri," kata ibu Franklin. Franklin hanya makan sedikit, lalu memeriksa tas sekolahnya sekali lagi. Setelah itu, Franklin berangkat ke sekolah. Ketika hampir sampai di halte bis, Franklin meraba perutnya. "Aku tidak mau pergi ke sekolah," kata Franklin. Ayah Franklin memeluknya. "Ayah juga merasa seperti itu ketika pertama kali masuk sekolah. Kamu tidak usah takut, Franklin," kata ayahnya. "Lihat, teman-temanmu semua gembira. Mereka tidak ada yang takut, kan?" Banyak binatang berkerumun di halte bis itu. Kebanyakan adalah orang tua atau kakak yang sedang mengantar anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah. Beaver si berang-berang membawa buku kesayangannya. "Aku sudah bisa membaca buku ini," kata Beaver. "Sampai habis?" tanya Bear si beruang. "Iya," jawab Beaver bangga. Franklin meraba perutnya sekali lagi. Rabbit si kelinci membuka buku tulisnya. "Kakakku sudah mengajari aku cara menulis angka," kata Rabbit. "Semua angka?" tanya Fox si rubah. "Hampir semuanya," jawab Rabbit dengan sombong. Franklin memandang ibunya. "Bu, aku mau pulang saja," katanya. "Tidak, Franklin, kita akan ketemu lagi nanti setelah kamu pulang sekolah. Ayah dan ibu ingin mendengar semua yang kamu lakukan di sekolah," kata ibu Franklin. Ketika bis sekolah tiba, Rabbit menarik tangannya dari genggaman kakaknya dan bergegas naik ke bis. Bear juga ikut ke bis, lalu melambai-lambaikan tangannya kepada orang tuanya. Franklin memeluk ibunya, kemudian memeluk ayahnya.
Ia terus memeluk ayahnya meskipun semua temannya sudah masuk dan duduk di bangku bis. Ketika bis sudah berjalan, Franklin memandang keluar jendela. Ia merasa belum siap masuk sekolah. "Guru kita galak tidak ya?" tanya Rabbit. "Di sekolah kita ada kamar mandinya nggak sih?" tanya Beaver yang duduk gelisah di kursinya karena menahan pipis. "Semoga kita semua dapat makanan di sekolah nanti," kata Bear sambil makan bekalnya. Franklin tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia merasa bis itu berjalan sangat jauh. Ketika mereka tiba di sekolah, Pak Owl si burung hantu segera menyambutnya. Pak Owl adalah guru mereka. Pak Owl menyapa anak-anak dengan ramah, lalu menunjukkan tempat untuk menggantung jaket, menunjukkan kamar mandi, dan mengatur tempat duduk mereka. Pak Owl juga menawarkan buah-buahan kepada murid-muridnya. Tak lama kemudian, Beaver dan Bear segera belajar membaca dan menulis. Rabbit bermain masak-masakan. Namun, Franklin hanya duduk di kursinya. "Apa yang ingin kamu kerjakan hari ini, Franklin?" tanya Pak Owl. "Saya tidak tahu, Pak," jawab Franklin sambil meraba perutnya. "Saya tidak bisa menulis semua angka seperti yang dilakukan Rabbit. Saya juga tidak bisa membaca buku seperti yang dilakukan Beaver." "Rabbit dan Beaver akan mempelajari hal-hal baru di sekolah. Kamu juga," kata Pak Owl. Franklin lalu iseng mencoret-coret bukunya. "Sepertinya kamu pintar menggambar," kata Pak Owl. Franklin memandang gurunya. "Saya sudah tahu semua warna pensil-pensil ini," kata Franklin. "Coba Franklin, ini warna apa?" tanya Pak Owl sambil mengambil salah satu pensil warna milik Franklin. "Itu warna biru," jawab Franklin. "Biru muda," "Wah, kamu pintar. kata Pak Owl. Apa lagi yang ingin kamu pelajari, Franklin?" Ada banyak hal yang ingin dipelajari Franklin sampai ia bingung untuk memilihnya. Akhirnya, ia meminta Pak Owl untuk membantunya membaca buku cerita kesayangannya. Setelah itu, Franklin membuat bangunan dari balok-balok kayu. Ia belajar memisah-misahkan pecahan uang dan membuat 4 buah lukisan. Satu untuk gurunya, satu untuk dirinya sendiri, satu untuk ayahnya, dan satu lagi untuk ibunya. Hari itu benar-benar menyenangkan. Dalam perjalanan pulang, Franklin duduk di bangku bis paling belakang. Badannya berguncang-guncang, tetapi tidak dirasakannya. Malah ia bersenda gurau dengan teman-temannya sampai hampir lupa turun dari bis ketika sudah sampai di halte dekat rumahnya. Orang tua Franklin sudah menunggunya di halte itu. "Bagaimana menurutmu, Franklin?" tanya ibunya. Franklin menunjukkan puzzle-nya. Ia sangat gembira di sekolah sehingga lupa dengan sakit perutnya. "Perutku lapar, Bu," kata Franklin. "Nanti juga bisa hilang sendiri kalau kamu sudah makan," kata ayahnya sambil tersenyum. Ketika sampai di rumah, Ibu Franklin menunjukkan kue lalat yang dibuatnya. "Ibu membuat kue lalat ini khusus untukmu," kata Ibu Franklin sambil memberikan kue itu kepada Franklin. Kue lalat memang kue kesukaan Franklin. "Aku juga membuat lukisan ini untuk ayah dan ibu," kata Franklin. Ia memberikan kedua lukisan itu kepada orang tuanya, lalu memeluk mereka dengan kasih sayang.